Mereka tahu hubungan itu salah. Tapi tiap kali mata bertemu, dunia di sekitar seolah hilang. Sampai akhirnya, satu malam mengubah segalanya. Hari pertama Bularas mengajar di SD Harapan Jaya, semua terasa baru. Dia pindah dari sekolah lamanya di kota karena permintaan mutasi, ingin mencari suasana yang lebih tenang. Sekolah ini terletak di pinggiran kota. Bangunannya sederhana tapi bersih. Murid-muridnya sopan. Para guru lain menyambut ramah. Tapi dari semua hal yang menarik perhatiannya hari itu, ada satu hal yang justru bikin jantungnya deg-degan, dan itu bukan karena pelajaran. Saat jam istirahat, Bularas bingung mencari ruang penyimpanan alat olahraga. Ia menyusuri lorong belakang sekolah yang sepi, melewati taman kecil yang tampak tidak terawat. Di sanalah ia melihatnya. Seorang pria sedang jongkok memperbaiki keran air yang bocor. Tubuhnya tinggi, kulitnya kecoklatan, bajunya penuh tanah. Tapi yang mencolok adalah sorot matanya saat menoleh. Tajam, tapi tidak menyeramkan. Justru ada ketenangan aneh di sana. "Bu, jangan lewat situ, licin," katanya cepat. Bularas kaget, tapi mengangguk pelan. Ia mundur beberapa langkah, namun masih sempat menoleh lagi. Wajah pria itu seperti pernah ia lihat di suatu tempat. Tapi kapan? Semenjak momen singkat itu, ada perasaan aneh yang muncul. Setiap kali Bularas lewat taman belakang, ia tanpa sadar menoleh. Dan setiap kali itu juga, pria itu, yang kemudian ia tahu bernama Reza, tukang kebun baru di sekolah, selalu ada. Selalu bekerja sendiri. Selalu menghindari tatap mata. Tapi, selalu bikin penasaran. Dan tanpa ia sadari, rasa penasaran itu perlahan berubah jadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang belum ia pahami, tapi sulit dia abaikan. Sesuatu yang mungkin tidak seharusnya muncul di lingkungan sekolah. Tapi semuanya baru dimulai. Dan Bularas belum tahu, dia sedang masuk ke dalam kisah yang akan mengubah seluruh hidupnya. Sudah hampir 2 minggu Bularas mengajar di sekolah itu. Rutinitas mulai terasa. Tapi ada satu hal yang belum juga bisa dia abaikan. Reza. Pria itu selalu muncul di waktu-waktu yang tidak biasa. Saat guru-guru lain baru sampai pukul 7, Reza sudah menyapu halaman sejak subuh. Saat semua orang pulang, dia masih di belakang, menyiram tanaman, memperbaiki talang air, atau sekadar duduk diam di bangku taman yang mulai lapuk. Ada sesuatu yang tidak cocok dari sosoknya. Terlalu rapi untuk tukang kebun biasa. Gerak tubuhnya cepat, tapi terlatih. Wajahnya keras, tapi ada bekas luka lama di bagian pelipis yang sering ia tutupi dengan topi. Dan satu hal yang membuat Bularas makin bertanya-tanya, dia tidak pernah benar-benar bicara dengan siapapun. Selalu sendiri, seolah-olah menghindari. Pernah sekali, Bularas nekat mengajaknya mengobrol. Ia menyapanya sambil membawa 2 gelas teh botol. "Boleh duduk sini, Pak Reza?" tanya Bularas sambil senyum. Reza hanya mengangguk. Pendiam. Tangannya masih menggenggam alat cangkul. Saat Bularas bertanya dari mana asalnya, Reza menjawab, "Dari jauh." "Jauh itu, mana?" tanya Bularas lagi, setengah bercanda. Reza menoleh. Sorot matanya mendadak berubah. "Saya lebih suka nggak cerita soal itu, Bu." Hening. Bularas diam, mencoba membaca maksud dari tatapan itu. Bukan marah, bukan takut, tapi seperti ada luka yang belum sembuh. Malam harinya, Bularas tak bisa tidur. Di benaknya, pertanyaan-pertanyaan mulai berseliweran. Siapa Reza sebenarnya? Apa yang dia sembunyikan? Dan kenapa dia merasa ada yang sedang dia jaga? Saat itulah Bularas sadar. Mungkin Reza bukan sekadar tukang kebun biasa. Mungkin kehadirannya di sekolah ini bukan kebetulan. Hari itu suasana ruang guru biasa saja. Obrolan ringan antar guru, aroma kopi, dan tumpukan buku pelajaran yang belum sempat dikoreksi. Bularas datang agak pagi karena ingin menyiapkan bahan ajar. Tapi begitu ia duduk di mejanya, dahinya langsung mengernyit. Ada sesuatu yang tak biasa. Di atas meja, tergeletak sebuah amplop kecil berwarna coklat.
Tak ada nama pengirim. Tidak ada cap pos. Hanya tulisan tangan dengan spidol hitam yang mencolok di bagian depan. Hati-hati dengan Reza. Tangannya langsung gemetar. Matanya berputar ke sekeliling ruangan. Tak ada siapa-siapa. Ia buka perlahan amplop itu. Di dalamnya hanya selembar kertas kecil bertuliskan kalimat yang sama. Tidak lebih. Tapi justru itu yang membuat jantungnya berdebar. Siapa yang menulis ini? Dan kenapa? Apa maksudnya? Apakah ini cuma gurauan iseng? Atau peringatan serius? Hari itu Bularas tak bisa fokus mengajar. Matanya beberapa kali tanpa sadar melirik keluar jendela, ke arah taman belakang. Reza sedang menyapu dedaunan. Wajahnya tenang, tidak terlihat seperti seseorang yang berbahaya. Tapi surat itu muncul begitu saja, tanpa jejak. Dan sekarang, pertanyaan demi pertanyaan mulai menyerangnya dari dalam. Apakah orang lain juga memperhatikan kedekatan mereka? Apakah dirinya terlihat terlalu dekat? Atau apakah benar ada yang berbahaya dari Reza? Saat pulang, ia sempat bertemu Reza di lorong samping. Pria itu menunduk, hanya mengangguk sebentar dan langsung berlalu. Tapi ada hal aneh. Tatapannya seperti menyimpan beban. Seolah dia tahu. Bularas mulai ragu. Malam itu, Bularas menyimpan surat itu di laci mejanya. Tapi kata-kata di dalamnya terus mengganggu pikirannya. Hati-hati dengan Reza. Dan sejak hari itu, Bularas mulai melihat Reza dengan mata yang berbeda. Hari Jumat, langit mendung sejak pagi. Setelah jam pulang, satu persatu guru mulai meninggalkan sekolah. Murid sudah kosong sejak pukul 2 siang, tapi Bularas masih di ruang guru, menumpuk dokumen rapor dan absen yang harus dirapikan. Kepala sekolah meminta semuanya selesai sebelum Senin. Jam dinding menunjukkan pukul 6 sore. Hujan turun deras. Petir menyambar sesekali. Gerbang sekolah sudah ditutup sebagian. Pintu gerbang utama terkunci setengah. Satpam tak kelihatan. Bularas memutuskan untuk segera pulang. Tapi saat ia berjalan ke arah parkiran motor, langkahnya terhenti. Dari arah taman belakang, terdengar suara benda logam diseret. Lalu seperti ada yang menggali tanah. Awalnya ia mengira itu suara angin atau air hujan. Tapi semakin ia dengar, suara itu makin jelas. Terlalu nyata. Terlalu dekat. Dengan langkah pelan, Bularas menyusuri lorong belakang sekolah. Penerangan minim. Lampu taman sebagian mati. Saat ia mendekat ke taman kecil, matanya menangkap sosok pria, basah kuyup, menggali tanah di bawah pohon besar, dekat gudang tua. "Reza, Pak Reza?" sapa Bularas pelan. Hujan menutupi sebagian suaranya. Reza menoleh cepat. Wajahnya panik. Nafasnya memburu. Tangannya masih menggenggam skop. "Bu, jangan di sini. Sekarang juga balik ke dalam," ucapnya cepat. "Kenapa?" tanya Bularas, bingung. Reza menatapnya dalam-dalam. Sorot matanya beda, tegang, seperti orang yang sedang menyimpan sesuatu. "Tempat ini gak aman malam-malam, Bu. Percaya saya." Tanpa menunggu jawaban, Reza langsung berdiri, menutupi lubang yang ia gali, lalu mendorong Bularas kembali ke lorong utama. Ia tidak menjelaskan apa-apa, hanya berkata satu kalimat yang membuat bulu kuduk Bularas berdiri. "Kalau ibu masih mau kerja di sini, lupakan apa yang ibu lihat malam ini." Dan malam itu, Bularas pulang dengan dada yang penuh tanya. Siapa Reza? Dan apa yang dia sembunyikan di balik tanah basah itu? Sejak malam hujan itu, kepala Bularas tak pernah tenang. Ia mencoba menjalani hari seperti biasa, mengajar, menilai tugas, menyapa murid, tapi pikirannya terus kembali ke satu tempat, taman belakang, dan gudang tua di dekat pohon besar itu. Gudang itu sebenarnya sudah lama tak terpakai. Kata guru-guru lain, dulunya dipakai untuk menyimpan peralatan pramuka dan bangku rusak. Tapi sejak ada kebocoran di atap, akses ke sana ditutup. Anehnya, Reza justru sering terlihat di dekat sana, diam-diam, saat orang lain sudah pulang. Suatu sore, saat sekolah mulai sepi dan cuaca mendung menggantung di langit, Bularas nekat.
Ia pura-pura ingin mengecek perlengkapan olahraga, lalu menyelinap ke lorong belakang. Gerbang kecil ke arah taman terbuka setengah. Tanpa suara, gudang tua itu tampak kusam, pintunya sedikit renggang. Bularas membuka perlahan, berdebu, gelap, tapi tidak kosong. Di pojok ruangan, ada tumpukan kardus kayu. Satu di antaranya tampak paling usang. Penasaran, Bularas membukanya. Isinya mengejutkan, tumpukan surat kabar lama, beberapa foto lusuh, dan beberapa map dokumen hukum yang sudah kekuningan. Di antara semuanya, ada satu foto yang membuat jantungnya hampir berhenti. Seorang pria muda dengan wajah yang sangat mirip Reza, tapi lebih rapi, mengenakan jas, berdiri di depan papan bertuliskan, Kampus Hukum Universitas Pratama. Di bawah foto itu tertulis tangan, Reza Putra Darmawan, mahasiswa teladan 2015. Bularas terduduk. Reza mahasiswa hukum? Ia membolak-balik dokumen lain. Ada artikel berita, dengan judul yang membuat tenggorokannya tercekat. Mahasiswa bongkar skandal besar lembaga sosial, ayah kandung terseret. Tiba-tiba, pintu gudang tertutup keras dari luar. Bularas berdiri kaget. Langkah kaki, cepat, makin dekat. Dan di detik itu, Bularas sadar. Ia baru saja membuka sesuatu yang tidak seharusnya ia sentuh. Sejak hari itu, Reza tidak pernah terlihat lagi di sekolah. Tidak di taman, tidak di belakang gudang. Bahkan satpam pun bilang tidak melihatnya sejak akhir pekan lalu. 3 hari berlalu, suasana sekolah terasa aneh. Rumput mulai tumbuh liar, selokan tersumbat, dan bunga-bunga layu tak terurus. Semua jadi kacau hanya karena satu orang hilang. Bularas gelisah, tapi tak bisa cerita ke siapa-siapa. Ia mencoba bertanya diam-diam ke bagian tu, tapi jawabannya sama. Reza cuti tanpa keterangan. Bahkan nomor kontak di data kepegawaian pun kosong. Seolah pria itu sengaja menghapus jejaknya. Yang lebih membuatnya gelisah adalah gudang tua itu. Sejak kejadian hari itu, Bularas tidak pernah berani mendekat lagi. Tapi tiap kali melewati lorong belakang, ia merasa seperti diawasi. Ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang tertinggal. Di malam ketiga, Bularas pulang lebih malam karena lembur. Saat melewati parkiran yang sepi, langkahnya terhenti. Ada bayangan di dekat gerbang belakang. Sesosok pria berdiri diam, dengan tubuh setengah basah oleh gerimis. Reza. Bularas mendekat cepat. Reza, kemana aja kamu? Kamu ngilang kemana? Wajah Reza berbeda. Lebih tirus. Di pelipisnya ada luka baru. Bibirnya pecah-pecah. Dan matanya tajam, tapi lelah. Aku gak punya banyak waktu, katanya pelan. Reza, aku nemuin sesuatu di gudang. Foto kamu, dokumen-dokumen. SSSTT. Reza langsung memotong. Bu, ibu harus hati-hati. Ada yang ngawasin. Bukan cuma saya, tapi ibu juga. Ngawasin? Siapa? Aku gak bisa kabur lagi, Bu, bisiknya. Tapi ibu masih bisa selamat kalau berhenti nyari tahu. Dan sebelum Bularas sempat menahan, Reza berjalan cepat menyelinap ke balik gelapnya lorong samping. Menghilang lagi, tanpa jejak. Malam itu, Bularas duduk diam di teras rumah. Tangannya gemetar. Bukan hanya karena khawatir, tapi karena satu hal. Ia merasa, sekarang dia juga sedang diburu. Reza muncul lagi 2 hari kemudian. Tapi bukan di sekolah, bukan di taman, dan bukan saat hari terang. Pukul 8:30 malam, saat Bularas baru selesai mencuci piring, terdengar ketukan pelan di pintu rumah kontrakannya. Ia ragu, siapa yang datang malam-malam? Tapi saat mengintip dari jendela, jantungnya langsung berdebar. Reza, wajahnya kusut, jaketnya basah, dan tatapannya tegang. Tanpa kata, Bularas langsung membukakan pintu. Reza masuk, tapi tidak duduk. Ia berdiri di sudut ruangan, menatap ke arah lantai. Aku gak bisa terus sembunyi, katanya pelan. Tapi ibu harus tahu semuanya, biar gak salah paham. Malam itu,
Di ruang tamu kecil yang hanya diterangi lampu 10 watt, Reza bicara, untuk pertama kalinya, tanpa menahan diri. Ternyata dulu, Reza adalah mahasiswa hukum, pintar, aktif, idealis. Tapi saat ia menemukan kejanggalan di sebuah program bantuan sosial kampus yang melibatkan keluarganya, ia nekat membongkarnya. Ia pikir itu akan jadi hal benar. Tapi kenyataannya, semua berbalik. Ayahnya, yang saat itu adalah pejabat lembaga sosial, terseret kasus korupsi besar. Reza dianggap pengkhianat keluarga. Ibunya jatuh sakit karena malu. Teman-teman menjauh. Ia diteror, diikuti orang tak dikenal, dan akhirnya menghilang dari semuanya. Aku gak kuat, jadi aku kabur. Kerja apa aja, tukang bangunan, kuli, buruh tani, sampai akhirnya keterima jadi tukang kebun di sekolah itu. Ia menunduk, aku cuma mau hidup tenang. Tapi sejak ibu datang, semua jadi terusik. Aku gak nyalahin ibu. Cuma, sekarang mereka tahu aku di sini. Siapa mereka? Reza? Tanya Bularas. Reza tak langsung jawab. Ia hanya memandang keluar jendela, lalu berkata lirih, orang-orang yang lebih baik nggak ibu kenal. Karena kalau ibu tahu, ibu bisa jadi target berikutnya. Dan malam itu, Bularas tak bisa tidur. Rasa takut, marah, dan entah kenapa, rasa sayang yang tumbuh diam-diam, berkecamuk dalam kepalanya. Satu hal yang pasti, hidupnya tak akan pernah sama lagi setelah mengenal Reza. Setelah malam pengakuan itu, Bularas mencoba bersikap normal di sekolah. Tapi jelas terasa, ada sesuatu yang berubah. Beberapa guru mulai bersikap dingin. Senyum mereka kaku. Bahkan ada yang terang-terangan menghindari saat Bularas mengajak bicara. Ia pikir itu cuma perasaannya saja. Sampai akhirnya, pada jam istirahat, Pak Dharma, guru senior yang dikenal dekat dengan kepala sekolah, mengajaknya bicara di ruang kosong, belakang perpustakaan. Nada suaranya pelan, tapi tegas. Bularas, saya tahu ibu dekat dengan tukang kebun itu. Bularas langsung diam. Degup jantungnya seketika melonjak. Reza bukan orang yang ibu kira. Lanjut Pak Dharma sambil melipat tangan. Saya tahu dia siapa. Saya tahu latar belakangnya. Dan saya juga tahu dia bisa jadi masalah besar untuk semua orang di sini. Bularas mencoba tetap tenang. Pak Dharma, saya cuma guru baru. Saya nggak tahu apa-apa soal dia. Tapi Reza kerja baik. Nggak pernah buat onar. Pak Dharma mendekat. Nadanya berubah dingin. Sekolah ini sedang proses jual beli tanah. Ada investor yang sudah masuk. Kalau sampai Reza buka mulut tentang apapun yang dia tahu, tentang siapapun, bisa batal semuanya. Jadi ini soal bisnis. Ini soal kelangsungan banyak orang, Bu. Jangan gegabah. Kalau ibu masih peduli sama pekerjaan ibu, jauhi dia. Ucapan itu seperti ancaman terselubung. Tapi matanya tajam, tegas, dan tidak main-main. Hari itu, Bularas tak bisa berpikir jernih. Ia mulai mengerti, Reza bukan hanya diburu oleh masa lalunya, tapi juga oleh orang-orang yang takut pada kebenaran yang dia bawa. Dan yang paling mengganggu, orang-orang itu ada di dalam sekolah ini, di ruang guru yang sama. Bahkan mungkin, duduk di ruangan rapat setiap hari. Hari-hari berikutnya jadi mimpi buruk buat Bularas. Ia datang ke sekolah dengan senyum, tapi dadanya selalu sesak. Tatapan rekan-rekan guru sudah tak sama. Mereka tak bicara langsung, tapi bisik-bisik mereka jelas tertuju padanya. Bahkan murid-murid pun mulai bertanya, Bu, betul ibu pacaran sama tukang kebun? Gosip itu menyebar seperti api. Entah siapa yang memulai, tapi jelas ada yang sengaja menyebarkannya. Di ruang kepala sekolah, suasananya lebih dingin dari AC yang menempel di dinding. Bularas, ucap Pak Gunawan sambil menekuk alis. Saya dapat laporan dari beberapa guru dan orang tua murid. Mereka risih melihat kedekatan ibu dengan staf kebersihan. Bularas menahan napas. Pak, saya tidak melakukan hal yang tidak pantas. Ya, tapi penilaian publik itu penting. Apalagi ibu masih guru baru di sini.
jaga sikap, jaga citra. Atau, kami pertimbangkan untuk evaluasi ulang kontrak ibu. Evaluasi ulang. Kalimat yang tidak main-main. Bularas pulang dengan kepala penuh tekanan. Karirnya baru dimulai. Ia ingin mengajar dengan damai, tapi malah terjebak dalam pusaran yang tak ia pahami sejak awal. Tapi di sisi lain, pria itu bukan sekadar pria baginya. Di balik wajah keras dan luka masa lalu, ia melihat sosok yang jujur, tulus, dan selama ini hanya ingin bertahan hidup. Di kamar, malam itu, Bularas duduk menatap foto almarhum ayahnya, yang juga dulu seorang guru. Ia ingat kata-kata beliau, "Jangan pernah diam saat tahu mana yang benar." Tapi kali ini, kebenaran itu punya harga. Harga yang sangat mahal. Dan Bularas tahu, apapun pilihan yang ia ambil setelah ini, tidak akan ada jalan kembali. Sejak Reza dibawa polisi, suasana sekolah berubah total. Murid-murid bertanya-tanya, guru-guru makin diam. Bularas tak bisa tidur berhari-hari. Wajah Reza yang diborgol, sorot matanya yang pasrah tapi tetap kuat, terus menghantui pikirannya. Ia tahu, Reza bukan penjahat. Tuduhan itu terlalu mengada-ada. Masuk malam-malam tanpa izin, padahal taman belakang memang selalu ia rawat. Bahkan sering lembur demi sekolah itu sendiri. Tapi di dunia ini, kebenaran seringkali kalah oleh kepentingan. Bularas sempat ragu, tapi hanya sebentar. Malam itu, ia duduk di depan tumpukan dokumen yang pernah ia temukan di gudang tua, foto-foto, berita lama, dan semua bukti yang disembunyikan Reza. Tangannya gemetar, tapi matanya mantap. Ia tidak akan tinggal diam. Besoknya, ia mulai mendatangi instansi demi instansi, meminta salinan legalitas tanah sekolah, data pembeli, dan memeriksa kejanggalan dalam dokumen kerjasama. Di tengah semuanya, satu nama selalu muncul, Dharma Setiawan, guru senior di sekolah, yang juga menjadi penghubung dengan pihak pengembang. Semakin dalam ia menyelidik, semakin jelas bahwa penangkapan Reza hanyalah cara untuk menyingkirkan penghalang. Dan sekarang, giliran Bularas yang mereka incar. Pernah suatu malam, kaca jendela rumah kontrakannya dilempar batu. Ada kertas tertempel, "Berhenti cari masalah kalau nggak mau jadi korban berikutnya." Tapi Bularas tidak gentar. Ia mulai merekam semua percakapan penting, menyimpan salinan data di email cadangan, dan mencatat setiap detail. Satu-satunya hal yang membuatnya kuat adalah janji dalam hati. Kalau Reza berani bongkar kebusukan keluarganya sendiri demi kebenaran, maka aku juga harus berani melawan sistem kotor ini demi dia. Dan sejak hari itu, perang yang sebenarnya pun dimulai. Sudah seminggu Reza ditahan. Bularas masih terus berjuang, tapi semakin hari, bebannya makin berat. Tekanan dari sekolah datang bertubi-tubi. Ia dipanggil kepala sekolah hampir setiap hari. Bularas terlalu mencampuri urusan yang bukan wewenangnya. Begitu kata mereka. Bahkan ada isu bahwa dia akan segera dipindahkan ke sekolah lain. Tapi bukan itu yang paling menyakitkan. Yang paling menghantam adalah ketidakhadiran Reza. Tak ada kabar, tak ada suara, tak tahu bagaimana keadaannya di balik jeruji. Sampai suatu siang, ketika ia baru selesai mengajar kelas 5, Satpam datang membawakan sebuah surat. Tanpa pengirim, hanya nama, Laras, tertulis rapi di amplop putihnya. Tangan Bularas gemetar saat membukanya. Tulisan tangan Reza, tegas, tapi terlihat terburu-buru. Surat itu tak panjang. "Laras, kalau surat ini sampai, berarti kamu masih bertahan. Aku di sini baik-baik saja. Tidak dipukuli, tidak disiksa. Tapi aku capek. Capek dikejar masa lalu. Capek dianggap ancaman. Jadi aku tulis ini, bukan untuk minta kamu tolongin aku, tapi supaya kamu tahu satu hal yang selama ini aku tahan. Kalau aku nggak bisa keluar dari sini, jangan tunggu aku. Lanjutkan hidupmu. Jadi guru hebat, seperti kamu bercita-cita. Tapi kalau nanti, takdir mempertemukan kita lagi di luar tembok besi ini, aku cuma ingin kamu tahu. Aku jatuh cinta sejak pertama kali lihat kamu berdiri di depan ruang olahraga,
Waktu kamu nyasar cari alat senam. Air mata Bularas jatuh tanpa suara. Ia membaca ulang surat itu 3 kali, berharap ada kalimat tambahan, harapan terselip, atau mungkin alasan untuk menyerah. Tapi tak ada. Yang tertinggal hanyalah keheningan, dan cinta yang tak pernah sempat tumbuh dengan utuh. Dan sejak hari itu, perjuangan Bularas bukan lagi soal membela Reza, tapi soal membuktikan bahwa cinta mereka layak diperjuangkan. Hari yang ditunggu akhirnya datang. Sidang pertama kasus Reza dibuka untuk umum. Ruangannya tidak besar, tapi penuh. Beberapa guru datang diam-diam. Kepala sekolah dan Pak Dharma duduk di barisan belakang. Wajah mereka datar, tapi mata tajam mengawasi. Bularas duduk di bangku saksi, tangannya dingin. Tapi di dalam hatinya, ada bara yang tak bisa lagi dipadamkan. Ini bukan sekadar pembelaan untuk Reza. Ini tentang keadilan yang selama ini diinjak-injak. Jaksa mulai bicara, menuduh Reza masuk ke area sekolah tanpa izin, melakukan sabotase, bahkan dituduh menyembunyikan barang bukti terkait dokumen sekolah. Semua tuduhan terasa dipaksakan, tapi mereka bermain rapi, memakai kata-kata hukum, seolah semuanya benar. Sampai akhirnya, giliran Bularas naik ke podium. Semua mata tertuju padanya. Dengan suara yang sedikit bergetar, Bularas buka suara. Ia ceritakan semua, dari surat misterius, penggalian malam hari, gudang tua, hingga dokumen yang ditemukan. Ia paparkan bahwa Reza bukan kriminal, tapi korban. Ia bukan penyusup, tapi justru orang yang mencoba menjaga integritas sekolah. Yang seharusnya duduk di kursi itu bukan Reza, ucapnya lantang sambil menunjuk ke arah pengacara pihak sekolah. Tapi orang-orang yang mencoba menutup-nutupi transaksi kotor atas nama pendidikan. Jaksa berusaha menyela, tapi hakim menengahi. Atmosfer di ruang sidang berubah. Sorot mata mulai bergeser. Bisik-bisik terdengar dari bangku belakang. Fakta demi fakta yang dibawa Bularas membuat keraguan merayap di benak banyak orang. Dan saat sidang diskor sementara, Reza, yang duduk di balik kaca tahanan, menatap Bularas dengan mata yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Bukan mata orang kalah, tapi mata orang yang akhirnya dipercaya. Hari itu, belum ada putusan. Tapi satu hal jelas, kebenaran mulai menang. 2 minggu setelah sidang itu, kabar yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Hakim memutuskan bahwa Reza tidak bersalah. Semua tuduhan dinyatakan tidak berdasar, dan proses penangkapan terbukti cacat prosedur. Reza dibebaskan. Hari itu, matahari terasa lebih hangat. Bularas datang ke halaman depan kantor pengadilan dengan napas lega. Di sana, Reza keluar dari gedung, mengenakan kemeja biru lusuh yang sama sejak awal ditahan. Tapi langkahnya mantap, tatapannya tenang, dan senyum kecil di wajahnya, seolah berkata, "Aku masih hidup." Orang-orang menyalami, beberapa wartawan mulai mengendus. Tapi Reza hanya fokus satu hal, mencari Bularas. Begitu mata mereka bertemu, keduanya berjalan cepat dan akhirnya saling berhadapan. Tak ada kata, hanya pelukan. Erat, lama, tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Di tengah obrolan sore itu, saat mereka duduk berdua di warung kecil dekat stasiun, Reza menatap ke arah jalan raya sambil berkata pelan, "Laras, aku gak bisa tetap di kota ini." Bularas langsung menoleh. "Kenapa?" "Aku terlalu dikenal sekarang. Setelah ini, bakal banyak mata ngikutin. Dan aku tahu, nama aku di sekolah udah jadi aib. Kalau aku tetap di sini, kamu gak akan pernah tenang." Bularas menahan air mata. "Jadi kamu mau lari lagi?" Reza menggeleng. "Bukan lari. Aku cuma butuh mulai dari nol. Tapi aku gak mau kamu ikut. Kamu punya tempatmu di sini. Murid-muridmu butuh kamu. Sekolah itu butuh orang kayak kamu." Sore itu, mereka berpisah di depan stasiun. Reza membawa tas ransel usang, dan sebelum naik ke kereta, ia menatap Bularas terakhir kali. "Terima kasih udah percaya aku, meski dunia enggak." Kereta berjalan pelan. Reza pergi, tanpa janji, tanpa arah pasti.
Hanya menyisakan ruang kosong di hati Bularas yang entah kapan bisa terisi lagi. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Bularas menangis. Tapi ia tahu, kepergian Reza bukan akhir dari segalanya. Kadang, cinta sejati tidak harus dimiliki, tapi cukup diperjuangkan. 3 tahun berlalu. Sekolah Harapan Jaya kini sudah berubah. Gedung baru dibangun, taman kembali asri, dan Bularas tetap menjadi guru favorit murid-muridnya. Ia tak pernah pindah, tak pernah berhenti mengajar. Tapi satu hal yang selalu ia simpan sendiri, ruang kosong di hatinya yang tak pernah benar-benar terisi. Selama 3 tahun itu, tak ada kabar dari Reza. Tak ada surat, tak ada pesan. Hanya diam. Beberapa malam, Bularas sempat bertanya dalam hati, apa dia baik-baik saja? Apa dia masih mengingatnya? Atau justru sudah menemukan hidup baru? Hingga suatu hari, tanpa aba-aba, kepala sekolah memanggil Bularas ke ruang guru. Ada yang ingin bertemu ibu, katanya singkat. Dengan langkah bingung, Bularas berjalan ke halaman depan sekolah. Di bawah pohon ketapang besar, yang dulu sering ia lewati saat istirahat, berdiri seorang pria dengan jas rapi, rambut pendek, wajah bersih, dan senyum yang tak asing. Tapi bukan Reza yang dulu. Wajahnya lebih dewasa, sorot matanya lebih tenang. Dan kali ini, dia membawa sesuatu, sebuah map coklat dan setangkai bunga melati. Aku lulus, Las, katanya pelan. Hukum, akhirnya. Tangan Bularas menutup mulut, matanya berkaca. Reza mendekat, memberikan map itu. Isinya, fotokopi ijazah, sertifikat, dan 1 surat permohonan kerja. Posisi yang diminta, konsultan hukum sekolah. Aku ingin kembali. Bukan buat mengungkit masa lalu, tapi buat jaga tempat ini. Tempat yang dulu nolong aku tetap waras. Mereka berdiri diam cukup lama. Angin sore mengayun pelan dedaunan. Tak ada kata-kata manis. Tak ada janji-janji romantis. Hanya tatapan yang dalam. Dan 1 senyuman kecil dari Reza yang seolah berkata, aku pulang. Dan bagi Bularas, itu lebih dari cukup. Kisah ini mengajarkan bahwa cinta sejati bukan tentang bersama setiap saat, tapi tentang keberanian untuk saling memperjuangkan dalam diam, dalam luka, dan dalam ketidakpastian. Ketulusan, kejujuran, dan keberanian memilih yang benar, meski penuh risiko, adalah fondasi yang jauh lebih kuat daripada sekadar kata-kata manis. Dan yang paling penting, kebaikan yang kita tanam hari ini, suatu hari akan kembali, dengan cara yang tak pernah kita duga. Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.